Karena kami lihat cekungan. Cekungan yang bagaimana? Di wilayah teks mana yang ada cekungan? Saya tidak melihat cekungan itu. Itu loh, ketika saya meraba itu, Bang. Itu loh. Itu, Bang. Jadi itu bagi saya itu pengakuan. Tidak direkonstruksi mereka, baik penyidik maupun orang yang mengaku dari percetakan perdana. Ini kita akan ditertawakan dunia sih, Bang, dengan hasil seperti itu. Saya sudah melihat. Ya bukan hanya ditertawakan dunia, dunia udah mentertawakan kita dari kemarin kan? Iya, Bang. Coba itu kan, cuma satu saja sampel kita minta sama hakim. Dari lembar pengesahan skripsi itu udah gugur semua itu hasil forensik, hasil identikan dari laboratorium forensik. Kita nggak butuh identik atau tidak. Iya. Karena kalau dua-dua palsu ya identik. Sama-sama palsu kan? Jadi sama-sama asli identik. Iya. Kalau asli dengan palsu tidak identik, tapi palsu sama palsu ya identik juga. Identik juga. Tidak mengunci. Tadi malam membuka kotak Pandora yang baru, Bang. Bahwa ada beberapa yang sangat kuning seperti telah terurai dengan usia, terdekompos gitu, kertasnya menguning ya, seperti ada kuman-kuman kan pemakan kertas tersebut. Tapi sebagian yang lain masih putih. Ini kan menelanjangi lagi. Bagaimana itu uji identik seperti itu? Bagaimana metode mereka menguji identik kalau secara visual saja saya bisa menyimpulkan itu sudah beda usia. Kalau Anda disuruh debat sama yang melakukan di Bareskrim itu bisa kelabakan tuh. Ya, makanya Bang, saya ingin lihat besok di Polda. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, saya harus semangat karena tadi baterainya tinggal 3 watt ya. Saya mau naikkan lagi daya, mudah-mudahan bisa jadi 10 watt lagi. Sobat RH sekalian, kenapa saya semangat? Karena saya punya narasumber ya yang akan bersaing dengan Bareskrim untuk mengemukakan kebenaran, karena ternyata objeknya sama. Yang beliau teliti dan yang Bareskrim nyatakan asli itu sama. Dua hal yang membuat sama, yaitu screen besar Bareskrim, dan yang kedua Dian Sandi yang tergopoh-gopoh datang ke rumah Jokowi di Solo untuk mengucapkan terima kasih sambil mengatakan bebas dong saya tidak kena hoax ya, katanya begitu, karena dia menyebarkan yang asli kan. Oke, tamu saya namanya RHS rahasia, tapi Rismon Hasiholan Sianipar. Bro, malam bro. Malam Bang Refli, sehat Bang? Sehat walafiat. Cuma saya tanya Anda jadi nggak datang ke Polda Metro? Katanya hari ini diperiksa. Nah, ada strategi dari lawyer. Jadi Senin Bang. Oh Senin ya, oke. Ya. Jadi Anda baru Senin ya. Senin ya, Anda akan penuhi. Jam 10 pagi.
Oke. Oh, besok baru Jumat. Oh ya, maksudnya Senin itu kan Ya. Sabtu Minggu kan libur. Jangan Oke. putus, Bang. Iya. Jadi jangan putus, kan nanti sholat Jumat kan. Jadi Iya, Senin. iya. Dan Benar. saya Ya. sudah WA ke penyidik. Ya Pak, katanya oke. Oke. Atau dia bilang, udahlah keterangan Anda nggak diperlukan lagi kan sudah ada kesimpulan dari Baris. Anda tinggal ditetapkan aja sebagai tersangka karena Anda menyebarkan berita bohong katanya. Hoax Wow, gitu. kita fight di pengadilan. Oke. Gitu loh. Nah, itulah yang namanya rismon ya. Rismon itu itu resiko, mon itu bulan, ya kan, mon, ya kan. Rismon itu setiap bulan dia penuh dengan resiko. Atau Monday, mon itu Monday. Tiap Senin menantang resiko ya. Bro, kita harus fokus ya. Jadi sepanjang atau sependek pengetahuan saya, ijazah yang dikatakan asli itu adalah ijazah yang sama yang diupload oleh Dian Sandi, yang dipamerkan dalam reuni tahun 2022 di UGM, dan juga yang dipertunjukkan oleh Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Kelihatannya begitu. Lalu Anda rupanya sudah meneliti ini. Anda yang menelitinya yang berwarna atau hitam putih? Bagian yang 33 itu. Oh, jadi tiga-tiganya Anda lakukan penelitian ya? Iya Bang. Oke. Yang ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta, Ya. Terus yang diproyektor dari Proyektor. rekan-rekan dengan rekan-rekan alumninya, dan yang di Dian Sandi. dari Dian Sandi, gitu Bang. Oke, nah itu dinyatakan Bareskrim identik. Saya tidak paham bahasa identiknya. Bahkan lebih dari itu dinyatakan asli. Tapi Anda mengatakan, Anda tidak menggunakan istilah identik asli, tapi Anda mengatakan fake and original. Dan Anda mengatakan fake. Otentik Bang. Hah? Fake atau otentik. Oh, fake atau autentik. Palsu. Nah, Iya. Anda mengatakan itu fake. Silakan Anda mempertanggungjawabkan omongan ini yang Anda katakan 11.000 triliun ya. 11.000 triliun percaya. Oke, silakan, Bro. Palsu. Ah. Jadi gini Bang ya, tadi yang saya tonton dari keterangan Dirtipidum Bareskrim itu selalu mengulangi kata identik. Ya. Maka kalau kita bicara tentang identik, maka dia butuh pebanding. Ya. Kan Bang? Nah pertanyaannya, pebandingnya itu diuji kah otentikasinya? Kan begitu. Ya. Jadi kalau identik bukan berarti bahwa dia otentik, asli kan? Ya. Kalau otentik bahasa Indonesianya asli. Kalau identik ya identik saja. Artinya apa? Yang A, objek A sama dengan objek B. Ya. Pertanyaannya, objek B sebagai referensi itu otentik enggak? Dan tidak disebutkan juga ijazah-ijazah siapa yang menjadi perbandingan itu, identitas itu, perbandingan keidentikan tersebut, gitu loh. Nah kalau secara statistik harusnya secara random dong diambil, bukan orang yang menyediakan atau dari yang selama ini dikenal sebagai diehardnya Joko Widodo kan Bang, gitu loh. Jadi bagi saya ya tidak bernilai sih hari ini, gitu loh. Apa yang kita tunggu-tunggu harusnya kajian ilmiah, dalam arti begini Bang, Ya. bahwa ijazah asli Joko Widodo itu setelah kami lakukan carbon dating analysis untuk mengetahui usia kertas, terus ink dating analysis untuk mengetahui jenis dan usia tinta, maka ini adalah produksi tahun 1980-an. Gitu harusnya, dengan jenis tinta, chemicalnya apa gitu, terus produknya apa gitu loh, dari perusahaan mana gitu. Ini kan nggak ada. Kita membandingkan dengan pembanding dan didapati identik. Ujinya uji identik, kesimpulannya ya bukan asli Bang, Bukan fake or bukan otentik. authentic. Iya. Iya, hasil perbandingan adalah identik, bukan otentik, asli. Makanya di dalam dalam misterius guest saya kan, dia membandingkan dan kesimpulan dia identik dan tidak identik. Dia tidak bilang asli dan tidak asli, dia bilang 1120 tidak identik dengan 1117, tidak pula identik dengan 1117.
15. Tapi 1115 identik dengan 1117 gitu. 1120 itu tidak identik kan secara master plat itu Bang ya. Iya. Positioning dari beberapa huruf terhadap relatif terhadap logo. Ya. Logo UGM di situ kan Bang. Nah, itulah uji identik. Tetapi apakah ijazah itu semuanya asli atau tidak ya mana tahu kita. Harus ada uji yang lain, ya kan? Uji yang lain, uji otentikasi tadi itu Bang. Iya. Yang kita inginkan adalah carbon dating analysis. Teksturnya bagaimana, tekstur kertas tahun itu. Nah, terus ink dating analysis, penanggalan tinta itu kan hal yang mudah harusnya dilakukan. Banyak laboratorium universitas ini ya bisa melakukannya dengan mudah. Jenis tinta juga bisa dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia ya, simbol-simbol kimia itu berasal dari ini itu kan gitu. Itu kan tidak kita dengar hari ini. Malah dibandingkan dengan referensi lain yang kita tidak tahu, tidak disebutkan juga referensinya apa. Jangan-jangan kualitas referensinya lebih rendah, jangan-jangan. Nah, gitu lagi Bang. Makanya saya bilang ini tidak mengunci apapun. Yang kita butuhkan adalah uji otentikasi, uji keaslian, mereka uji keidentikan. Ini nggak matching, Bang. Sesuatu yang identik tidak menandakan bahwa dia asli. Gitu, iya, saya paham maksud Anda ya. Kalau misalnya kita katakanlah dalam sekumpulan itu mereka mendapatkan ijazah dari plat yang sama. Iya. Ada 50 ijazah, tapi tiba-tiba 25 diantaranya nggak bikin skripsi alias beli. Kan bisa kan? Semuanya sama. Nah, kan Bang. Gitu. Dan tadi ya saya melihat saya lewat HP itu belum saya analisa memang secara RGB ya. Tetapi secara visual aja ada beberapa dokumen yang mereka katanya sita gitu. Dari itu kan ada yang sejumlah kertas yang warnanya sudah buram ke kuning-kuningan seperti sudah terdekomposisi. Tetapi ada sejumlah surat ya atau berkas yang disita itu benar-benar putih. Bersih ya? Bagaimana itu? Iya Bang. Seperti baru dibikin. Kayak beberapa tahun belakangan begitu kan Bang. Kalau secara visual comparison saja, saya bisa melihat itu berbeda. Makanya kesimpulan saya pada saat saya memegang skripsi Joko Widodo itu ada perbedaan warna yang cukup signifikan antara mulai dari prakata dengan sebelumnya gitu loh Bang. Itu kan nggak diuji gitu loh oleh baris krim ini, nggak ilmiah menurut saya ini Bang. Dan tidak tidak dijelaskan bagaimana mereka melakukan uji keidentikan itu. Apa lewat mata, algoritmik, atau secara digital, atau secara apapun, nggak ada penjelasan ilmiah apapun Bang. Jangan-jangan secara batin juga bisa kan? Nah, batinnya udah nyambung. Terus berikutnya dikatakan juga bahwa lembar pengesahan skripsi itu ya, jadi confirm ya tidak ada lembar pengesahan skripsi terkait dosen penguji. Tidak ada tadi ditunjukkan. Meskipun pengakuan dari pengacaranya Jokowi mengatakan ada katanya gitu terkait lembar pengesahan skripsi yang terkait dengan daftar dosen penguji dan tanda tangannya di skripsinya nggak ada. Tadi nggak ada ditunjukkan. Berarti saya simpulkan apa yang saya amati dan Pak Roy Suryo amati confirm tidak ada lembar pengesahan skripsi terkait dosen penguji. Baru berikutnya apa yang lucu adalah lembar pengesahan skripsi tersebut itu dikatakan produk dari handpress. Tanpa menjelaskan bagaimana merekonstruksi menggunakan handpress tahun 1985 menghasilkan sebuah lembar pengesahan yang sekarang saja sama dengan itu. Jadi artinya apa? Cantik kali gitu ya maksudnya ya, rapi kali mengerjakannya. Rapi kali gitu. Jadi kalau tidak direkonstruksi oleh penyidik atau orang yang mengaku dari percetakan perdana, bagaimana mungkin mereka mengatakan itu handpress? Terutama Bang, ya saya bocorkan di sini juga. Terutama itu kan ada dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal titik itu Bang. Coba Abang perhatikan kerapatan dari titik-titik itu. Itu produk dari handpress enggak? Enggak logis Bang. Kalau produk dari handpress
dengan kerapatan semacam itu menjadi garis, Bang. I see. Itu nggak bisa dijelaskan oleh mereka. Ya karena memang nggak ada teknologi zaman itu secantik itu. Dan sangat futuristik. Ketika kita rekonstruksi pakai Microsoft Word sekarang, sama loh dengan itu. Tapi mereka memang ujung mereka kan untuk menenangkan itu. Katanya ini beri pemahaman kepada rakyat, fakta yang didapatkan, situasi negara makin tenang untuk pembangunan, ya kan? Dan dibilangnya nanti di pengadilan, kurang bermanfaat kalau kita ribut lagi soal ijazah. Dan dia menggunakan SCI katanya, Scientific Crime Investigation. Wow. Apa metode mengidentikan? Coba sebutkan. Mengidentikan tadi katanya stempelnya identik. Pakai apa metodenya? Terus si objek A dengan objek B, ijazah tadi terhadap referensinya pakai apa? Metode mereka mengamati atau cuma pakai loops gitu, coba pakai kacamata pembesar gitu. Kan nggak ada, Bang. Kalau saintifik maka mereka menyebutkan metode supaya dengan metode yang sama nanti ya external examiner yang kalau kita minta ke laboratorium misalnya di Singapura atau Malaysia atau Australia, itu bisa mereka rekonstruksi dengan metode yang sama atau metodologi yang sama dan hasilnya harus konklusif. Nah ini metodenya nggak ada disebutkan. Bagaimana melakukan pengecekan identik atau tidak, identitasnya sama atau tidak, kan begitu? Nggak ada disebutkan, Bang. Itu bukan saintifik. Penjelasan metode pun tidak ada. Gitu loh, Bang. Oke. Apalagi yang Anda ingin marahin? Silakan. Jadi sebenarnya gini, lucu, pengujian identik atau enggak, kesimpulannya otentik. Itu di mana itu? Ini gak sinkron itu, Bang. Gak sinkron. Iya. Jadi itu seperti teman saya bikin disertasi ya. Dia hipotesisnya A. Dia uraikan panjang sekali. Dan tiba-tiba antara hipotesis dan apa yang dia uraikan tuh nggak nyambung. Nggak menyambung. Lalu untungnya dosen pembimbingnya baik. Dia bilang begini, Anda mau mengubah hipotesis atau mau mengubah yang uraian yang panjang gitu. Dikasih pilihan. Akhirnya dia ngubah hipotesis. Jadi uraian yang panjang tetap, hipotesisnya diubah sama dia. Jadi sebenarnya kalau di pengadilan nanti tinggal minta saja beberapa dokumen yang kami kira itu tadi kan sudah ada di TV itu. Itu yang secara visual aja warna putih dengan warna kuning, kita minta aja itu untuk diuji di tempat lain. Kalau mereka mengatakan bahwa hasil pengujian laboratorium forensik Barreskrim itu trustworthy, layak dipercaya dan reliable dan handal, maka harus siap diuji oleh laboratorium lain. Bahkan di dunia ya. Betul. Iya, Bang, karena gini, Bang, saintifik itu tidak milik sepihak kebenaran itu. Iya. Kebenaran saintifik itu tidak miliknya Barreskrim. Gitu loh. Jadi semakin dia mengatakan ini saintifik, semakin dia harus terbuka untuk diuji. Iya, semakin terbuka. Iya, Bang. Uji saintifik adalah siap untuk diuji oleh orang lain. Kalau tidak siap berarti ada yang ditutupi dong. Iya, itu sama dengan lembaga survei yang mengemukakan surveinya terhadap jagoannya bagus, tapi begitu mau diuji bagaimana metode surveinya nggak mau. Nah, gitu, Bang. Jadi Barreskrim kan tidak memiliki otoritas terhadap kebenaran ilmiah secara absolut. Mereka harus siap di-challenge kalau mengaku bahwa hasil laboratorium forensik mereka adalah reliable, trustworthy, layak dipercaya, gitu loh. Ya terbuka, itulah namanya science. Terbuka untuk diuji orang lain karena mereka melakukannya secara jujur. Kecuali tidak jujur maka tidak siap, Bang. Gitu, Satu hal yang ingin saya katakan, Anda kan melakukan penelitian yang fake dan otentik kan? Iya, Bang. Apa kata kunci atau penelitian kunci yang menyebabkan Anda berkesimpulan itu fake? Dari apanya? Yang paling menentukan? Kan satu kesatuan, Bang. Ya kan? Awalnya kan lembar ijazah ditunjukkan Dr. Sigit. Terus diintipkan, dibukakan di video itu, Bang. Lembar bukan skripsi, ijazah saya. Iya, Bang. Jadi dua kesatuan, bukan bergeser ini.
Saya Oke, pengamatannya secara bersamaan, Bang. Oke, Gitu, silakan. Bang. Ya. Jadi saya menduga udah ijazah ini udah terlalu cantik ini untuk produk handpress kan gitu kan. Dugaan saya kan handpress zaman itu kan gitu kan. Nah terus dibukakanlah oleh Dr. Sigit Sunarta. Disitulah titik kuncinya, Bang. Lembar pengesahan skripsi itu kok sangat modern. I see. Nah, ini terutama yang belum saya keluarkan sih selama ini, tapi terpaksa saya keluarkan hari ini, yaitu titik-titik yang sangat rapat itu, Bang. Itu nggak mungkin produk dari handpress. Kalau handpress itu pasti menjadi garis dengan kerapatan semacam itu. Kerapatan titik semacam itu hanya bisa diproduksi oleh software dan hardware dengan DPI yang tinggi, Bang. Dots per inci yang tinggi, sehingga resolusinya tinggi, sehingga titik-titik itu tidak menjadi garis, tidak menyatu ya, Bang. Jadi gitu, tajam Bang. Dia ya. Iya, menghunjam Bang. gitu ya. Yang kecil, yang rapat itu pun masih ada separation-nya. White space-nya gitu loh, ruang putihnya. Ya, Bang, gitu, Bang. Oke, jadi lalu itu ya yang Anda curiga ya, Times New Roman itu ya, lembar pengesahan. Setelah itu Bang, Anda balik ke ijazah. Iya, balik ke ijazah, terus saya teliti ekor-ekor dari set, terus gitu yang sangat yang sangat tipis dan tidak ada rambut-rambut gitu loh, Bang. Itu juga saya lakukan terhadap lembar pengesahan skripsi gitu loh, yang saya foto itu. Kalau dia handpress kan, Bang, itu minimum ada rambut-rambut itu, Bang. Teropong atau diperbesar itu mengikuti tekstur kertas gitu loh, Bang. Dan setelah saya rekonstruksi juga ya, sebelumnya saya lakukan font identification dengan AI ya kan, deep learning gitu kan. Nah itu sudah jelas itu outputnya adalah Times New Roman. Itu juga saya lakukan juga analisa-analisa lain yang belum saya bisa sebutkan di sini karena senjata nanti di pengadilan gitu, Bang. Nah jadi mengkonfirmasi bahwa dengan teknologi font digital semacam itu, maka tebakan optimis saya itu adalah produk tahun 2004 atau 2005 dari Windows XP dengan kerapatan DPI sudah lewat 96 ke atas, 96 DPI dots per inci gitu, Bang. Kalau Anda disuruh debat sama yang melakukan di Barreskrim itu bisa kelabakan tuh. Ya makanya, Bang, saya ingin lihat besok di Polda. Padahal pendukung Jokowi sudah bahagia banget nih. Mengatakan bahwa itu pengakuan saja itu. Mereka nggak mengatakan kan bahwa lembar pengesahan skripsi itu produk dari handpress. Titik. Karena kami lihat cekungan. Cekungan yang bagaimana? Di wilayah teks mana yang ada cekungan? Saya tidak melihat cekungan itu. Itu loh, ketika saya meraba itu, Bang. Itu loh. Itu, Bang. Jadi itu bagi saya itu pengakuan. Tidak direkonstruksi mereka, baik penyidik maupun orang yang mengaku dari percetakan perdana. Gimana kalau waktu diperiksa di Polda Metro Anda minta hadirkan juga orang puslapor gitu? Ya bisa juga tuh. Ini kita akan ditertawakan dunia sih, Bang, dengan hasil seperti ini. Saya sudah melihat. Ya bukan hanya ditertawakan dunia, dunia udah mentertawakan kita dari kemarin kan? Iya, Bang. Coba itu kan, cuma satu saja sampel kita minta sama hakim. Misalnya lembar pengesahan skripsi itu udah gugur semua itu hasil forensik, hasil keidentikan dari laboratorium forensik. Kita nggak butuh identik atau tidak. Iya. Karena kalau dua-dua palsu ya identik. Sama-sama palsu kan? Jadi sama-sama asli identik. Kalau asli dengan palsu tidak identik. Tapi palsu sama palsu ya identik juga. Tidak mengunci. Makanya harusnya uji otentik. Nah, kalau ketika uji otentik baru kemudian bicara mengenai metode kan? Iya, Bang, metodenya apa? Harusnya kan uji tadi itu kan, Bang, carbon dating analysis. Jadi kalau menguji begitu, ya kan? Tidak berarti kemudian pakai
oh kayak ada KHS-nya, ada apanya, ada pendaftarannya, ada diterima di Semenmaru, ada apa? Tadi malam membuka kotak Pandora yang baru, Bang. Bahwa ada beberapa yang sangat kuning seperti telah terurai dengan usia, terdekompos gitu. Kertasnya menguning ya. Seperti ada kuman-kuman kan pemakan kertas tersebut. Tapi sebagian yang lain masih putih. Ini kan menelanjangi lagi. Bagaimana itu uji identik seperti itu? Bagaimana metode mereka menguji identik kalau secara visual saja, saya bisa menyimpulkan itu sudah beda usia. Oke. Gitu, Bang. Beda usianya lama lagi, jangan-jangan puluhan tahun lagi. Nah, itulah Bang gitu. Siap nggak itu semua dokumen-dokumen itu kita serahkan ke laboratorium internasional? Kalau nggak siap berarti ada yang ditutupi. Oke, itu aja indikatornya ya. Itu aja indikatornya Bang. Science is about transparansi kan Bang. Ya. Artinya transparansi bisa diuji oleh orang lain. Tinggal sebutkan metodenya, maka mereka akan menguji dengan metode yang sama. Hasilnya harus konvergen. Artinya mengerucut. Confirm gitu Bang. Kalau nggak siap. Saya khawatir mereka baru lihat fisiknya aja udah geleng-geleng kepala. Dan masalah ijazah tadi itu Bang ya. Yang ditampilkan tadi atau hasil scan malah yang fotokopi. Iya. Nah, yang berwarna yang diserahkan oleh iparnya Joko Widodo, kenapa tidak di-scan dan ditampilkan tegak lurus terhadap kamera seperti fotokopi itu? Iya. Supaya kita analisa juga bahwa itulah wujud versi digital dari wujud asli. Ini kan dipegang dengan jarak yang cukup jauh dari kamera. Bagaimana kita mau memastikan Bang apa yang diserahkan oleh iparnya itu sama dengan yang ditampilkan oleh Dian Sandi Utama maupun yang ditampilkan dalam bentuk proyektor oleh teman alumni Jokowi. Saya kesulitan juga karena kan itu sudah ada angle kan Bang. Saya khawatir nanti waktu diperiksa di Polda Anda disuruh secara diam-diam, tolong bro ini lihat ini kira-kira asli apa enggak. dan itu kan angle. Ada faktor rotasi di situ, ada faktor scaling di situ. Ya menyulitkan kita untuk mengidentifikasi, apalagi versi YouTube kan Bang. Dia udah tahu YouTube. Dia. Tolong ya sudutnya jangan bikin Rismon bisa nangkap ini barang gitu. Jangan-jangan. Nah, kenapa yang versi fotokopinya ditampilkan seperti hasil scan, lurus terhadap kamera? Harusnya yang kita butuhkan kan yang aslinya gitu. Yang diserahkan oleh iparnya itu tidak berani. Nah di situ udah. Karena yang aslinya katanya harus di depan hakim ya kan? Luar biasa. Tapi kalau fotokopi enggak Bang. Padahal informasi yang sama yang dimuatnya kan? Iya. Jadi pertanyaannya apa yang ditutupi lagi kan nomornya apa yang ditutupi lagi kan Bang? Gitu. Yang ditutupi adalah kalau yang berwarna ketahuan Rismon nanti. Gitu. Bro, Anda tertawa melulu ya Pak. Yang orang lain sok Anda ketawa. Coba kita lihat, baca dulu nih berapa tanggapan Sobat RH ini ya yang sudah banyak ini. Bang. 1-2 lah. Bareskrim belum terbukti uji forensik karbon, usia kertas, tinta, Sambo jilid 2. Oke. Kami sebagai rakyat kecil yang masih waras dan punya akal sehat sangat sedih dengan peristiwa ini dan sangat kecewa pada institusi Polri yang tidak transparan. Nanti kita dianggap menghina lagi, tiba-tiba kita dipanggil karena Anda sudah menghina institusi. Nggak bisa, putusan MK kritik terhadap institusi itu tidak boleh lagi dipermasalahkan. Dan sains Bang, mereka tidak punya otoritas absolut terhadap sains. Enak sekali kalau kebenaran sains itu harus diatur-atur oleh laboratorium forensik Bareskrim. Seolah-olah itulah kebenarannya kan? Wah, asli tidaknya apa kata Bareskrim? Wah, nggak bisa, nggak bisa gitu Bang. Harus kita uji nanti di pengadilan kan gitu. Ya alih-alih dan kita minta nanti di pengadilan oleh hakim. Kami nggak percaya, ya. Kami ingin itu bukti-bukti itu diuji di tempat lain yang netral gitu Bang. Oke. Jadi saya juga membuat semacam polling ya. Polling saya itu tadi ya setelah press conference saya bikin polling ya sudah 62.000 yang voting. Apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Kan asli dia bilang kan. Yang percaya 7%,
tidak percaya 89%, ragu-ragu 3%. Kalau ini walaupun tidak pakai metode ilmiah, tapi nggak bisa diakalin ini karena yang bekerja kan mesin langsung gitu. Nggak mungkin. Ya, seperti abang bilang tadi lah, hipotesisnya lain, kesimpulan lain, kan bang? Yang dilakukan uji identik, kesimpulannya kok asli, otentik, itu kan menyimpang itu daripada uji yang dilakukan. Mungkin kesalahan dia nonton Refli Harun Channel bicara mengenai identik yang misteri gas itu. Wah ini, gitu ya. Waduh ini tidak identik ini, ternyata 1120 dan 1115 dan 1117. Mari kita bikin identik ya. Kayak lagu kita bikin romantis ya kan. Ini kita bikin identik gitu. Luar biasa, Anda membuat saya tidak ngantuk. Tadi itu capek sekali. Begitu dengar suara Anda, langsung saya berdiri tegak ya kan. Ya, soalnya kita disajikan dengan kelucuan-kelucuan sih hari ini. Bukan kalau STI tadi itu harusnya penuh metodologi dong bang. Outputnya itu resultnya ya angka-angka atau indikator-indikator. Masa identik? Ini identik. Terus apa indikatornya? Sains kan about indicator. Parameternya apa? Jenis metodologinya apa gitu. Itu sains. Ini ya Bareskrim menurut saya. Ini dia berterima kasih orang Indonesia tidak banyak yang seperti Anda, ya kan? Atau wartawan tidak ada yang seperti Anda, ya kan? Wartawan kan paling cuma nanya, kok foto aslinya nggak dia tampilkan atau ijazah aslinya itu doang, ya kan? Kata dia, ya kan Pak Jokowi sudah bilang hanya mau di depan pengadilan dan di atas panggilan hakim. Apalagi yang mau disembunyikan informasinya, podo aja kan? Katanya kan itu informasi rahasia, pribadi. Iya. Pribadi. Berarti dia mengewer-ewer informasi pribadi dong, Bareskrim. Iya. Gitu. Padahal informasinya kan sama, nggak akan beda. Yang beda itu adalah satu kelihatan, satu nggak terlalu kelihatan, kira-kira gitulah ya. Gitu. Iya, bang. Luar biasa. Oh, siapa yang telepon ini? Oh, oke. Bro. Ya, apa yang Anda ingin simpulkan atau closing statement Anda dengan kejadian hari ini? Dan sebelumnya jangan closing statement dulu. Sebelumnya saya ingin tanya, apa yang akan Anda siapkan seandainya kasus ini tiba-tiba dihentikan, ya kan, proses penyelidikannya, tapi kasus yang diduga Anda sebagai calon tersangka itu yang dilaporkan atau delik aduan itu jalan terus dan Anda sebentar lagi diperiksa di Polda Metro Jaya. Apa yang akan Anda siapkan, lakukan, atau Anda yang pikirkan? It's up to you. Silakan. Oke, kita siap ya untuk menghadapi itu di pengadilan gitu loh. Jadi karena memang otoritas atau kebenaran absolut terhadap sains itu bukan miliknya Bareskrim ya, terutama tadi klaim sepihak dengan menyebutkan itu identik tanpa metodologi, tanpa indikator, tanpa parameter, maka itu wajib untuk diragukan gitu loh bang. Nah oleh karena itu ya hakim sebaiknya menyediakan hak yang sama untuk menguji barang bukti yang sama. Karena apa? Bareskrim itu tidak punya otoritas absolut terhadap kebenaran ilmiah. Oke. Gitu. Dia Karena bisa manipulatif ya, seperti kasus Jessica Wongso. Oke. Gitu loh bang. Soalnya ini kan pendukung Jokowi sudah mulai bertepuk tangan hori-hori yang menganggap bahwa Bareskrim itu sudah mengatakan asli. Kata Bareskrim asli. Wah, nggak bisa itu bang. Karena saya buktikan sendiri laboratorium forensik, komputer forensik manipulatif, gitu loh. Itu confirm itu. Kalau enggak saya ditangkap. Tangkap saja saya Listio Sigit Prabowo. Gitu. Saya punya bukti ilmiah. Oke, gitu luar biasa ya. Pantas saja mereka firm sekali bahwa Anda melakukan sebuah kegiatan ilmiah. Jadi mau diadukan ke internasional ini bro? Ya sebaiknya gitu bang. Nanti kita pikirkan terus mekanismenya bagaimana gitu ya. Tetapi mekanisme yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan hak yang sama terhadap barang bukti ya yang dimiliki oleh UGM, terutama untuk kita berikan ke laboratorium yang
independen gitu loh. Anda kan sudah kita punya hak. sudah ke Komnas HAM tuh. Kira-kira Komnas HAM ada gerak-gerakan nggak? Saya diajak itu Bang. Jadi mungkin apa namanya ya untuk meminta perlindungan mungkin tentang bagaimana apa expert dari analisis dari para ahli itu kalau dibuka bagaimana Indonesia bisa maju hanya karena output dari kajian itu tidak menyenangkan penguasa atau sejumlah pihak langsung laporkan. Itu siapa yang mau lagi untuk mengkritik pemerintah lewat kebijakan-kebijakannya, apalagi itu misalnya hal-hal sensitif seperti ini, ya akan terjadi ketakutan massal lah Bang. Itu. Oke, jadi orang nggak berani berpikir ilmiah lagi kan? Karena lebih gampang jadi penjilat Bang. Kalau saya mau jadi penjilat saya bilang aja. Menurut analisis saya lewat fake document analysis, ijazah dan skripsi Jokowi Dodo asli. Nah, langsung besoknya saya jadi komisaris Bang. Saya juga bisa begitu. Saya akan ngomong. Saya ini orang hukum, kan? Ya. Kebenaran itu banyak. Salah satunya kebenaran hukum. Kan ini masalah hukum. Gitu kan. Iya, karena itu baris krim lah. Ada. Oke lah ya. Memang walaupun kita sambil main-main begini, kita mengkaji sesuatu yang serius bagi bangsa dan negara ini kan. Iya Bang. Oke, silakan closing statement Bro. Closing statement bahwa tadi kesimpulan asli itu tidak relevan terhadap pengujian yang mereka lakukan karena pengujian dari laboratorium katanya ya meskipun tidak ada indikator, tidak ada parameter, tidak ada variabel, tidak ada persentase, tidak ada metodologi. Yang dilakukan adalah identik dengan tidak identik tanpa menyebutkan metode loh. Gimana output dari metode tersebut gitu. Dan konklusinya malah otentik. Ini kan sudah mismatch ini, begitu loh. Janganlah lagi publik itu yang alfa terhadap penelitian, metodologi gitu. Jangan digiring-giring lah, jadi dimanfaatkan lah oleh polisi ini gitu. Ini jauh sekali dari ilmiah. Gitu. Kalau memang ilmiah, coba konversi lagi besok ya di YouTube, sebutkan parameternya, variabelnya, indikatornya, sebutkan metodologinya dalam menguji identik atau tidak identik. Itu baru SCI, Scientific Crime Investigation gitu Bang. Luar biasa. Bro, jangan segan-segan ya dengan tertawa dan kemudian berpikir. Iya Bang. Oke Bro, malam ya. Malam Bang. Salam buat keluarga. Oke, mari. Oke Bang. Mari Bang. Mari. Ya, sahabat sekalian, salah satu kebahagiaan hidup itu adalah kita bisa ngomong sambil tertawa tapi untuk hal yang serius. Jadi apa yang saya bincangkan dengan Rizman itu hal yang serius. Dia menolak kalau itu dikatakan asli. Karena asli itu bukan dengan metode memperbandingkan ini identik atau tidak. Karena 2 barang atau 4 barang, 5 barang yang identik itu, it doesn't mean itu asli semua. Ya kan? Bisa palsu semua. Tapi kalau ada yang berbeda, nah itu berarti ada yang asli, ada yang palsu. Atau jangan-jangan dicetak dengan tahun yang berbeda. Tetapi kalau misalnya semua identik itu it doesn't mean bahwa itu asli. Bagaimana kalau kemudian ada reproduction yang katakanlah sejumlah tertentu dan itu kemudian dijadikan sebagai sebuah bahan perbandingan. Ya identik lah. Kan ini cherry picking namanya ya. Memilih buah cherry. Dipilih-pilih buah cherry lalu dibandingkan. Coba kalau misalnya random. Ada katakanlah seluruh ijazah itu dikumpulkan. Lalu perbandingannya sifatnya random. Maka akan terlihat nanti. Seperti yang dilakukan oleh My Mystery Guest ya kan. Dia random yang masuk aja. Kebetulan yang masuk 3. 1115, 1117, 1120. Dia bisa bandingkan secara visual comparison. Image comparison. Memang berbeda 1120 dengan 2 lainnya. Nah itu sebuah cara berpikir yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi itu pun dia tidak mengatakan ini
palsu, ini asli. Enggak, dia mengatakan ini identik, ini tidak identik. Yaitu kesimpulannya 1115 identik dengan 1117, tapi keduanya ini tidak identik dengan 1120 which is punyanya Pak Jokowi. Sudah ada ijazah yang mengatakan tidak identik. Kalau seandainya yang diambil secara cherry picking itu identik dengan ijazah 1120, maka dua ijazah ini meragukan dong. Palsu, nggak mau dia dibilang begitu. Apalagi dia bukan orang yang katakanlah berkepentingan untuk memalsukan atau membuat palsu sebuah dokumen. Begitu sobat era sekalian ya, kita buka horizon berpikir kita, wawasan kita. Jangan mudah sekali dibelok-belokkan dengan ketidakadilan dan ketidaktransparan atau ketidak good governance dan clean government praktek bernegara kita. Itu saja sobat sekalian. Terima kasih sekali lagi pada Bro Rizmon Sianivar. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya itu bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren chat. Dia.